Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Nur Hanifah dari Universitas Nasional kelas B3 tahun 2021. Saya di sini mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan Anna Maisaro, Auhalia, Jesta Audia, dan Nur Helmi. Hari ini kami akan menyampaikan materi singkat melalui video mengenai uji validitas dan reliabilitas tabel R dan pengenalan singkat mengenai penggunaan SPSS. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mengenalkan bagaimana cara menggunakan program SPSS. Yang saya pakai adalah program SPSS versi 26. Begini tampilan saat sudah dibuka. Kemudian ini kita klik X aja, dan saya akan berusaha semampu saya untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari beberapa tools yang tersedia di sini. Yang pertama adalah file. File ini adalah tempat menyimpan data, mengekspor data, mengimpor data, atau bahkan yang biasa kita gunakan untuk membuka data yang sudah kita save sebelumnya. Kemudian tools berikutnya adalah bagian edit. Edit itu biasa untuk tempat copy paste. Kemudian di sini ada view. View yang kita perlu perhatikan itu adalah value label. Kemudian nanti saya akan jelaskan di sini ya, di bagian value. Kemudian ada data. Kemudian di sini di sebelah data ada transform data ya. Transform data ini digunakan untuk membuat variabel baru atau variabel yang sudah ada. Kemudian kita ke sebelahnya ada tools analyze. Ini untuk memproses datanya atau biasa digunakan untuk pengolahan data. Kemudian saya akan pindah ke bawah untuk tools data view dan variable view. Jadi untuk data view, kita ketika punya data jangan langsung input data, tapi kita buat variable view-nya dulu pada data view tersebut. Karena kalau misalnya kita buatnya langsung variable view, nanti biasanya kolom-kolomnya itu tulisannya var semua. Nah ini kalau misalnya kita langsung ke data, tulisannya akan var semua seperti yang tadi ditampilkan. Nah seperti ini kan nggak mungkin kalau misalnya kita buat laporannya tulisannya var seperti itu ya. Kemudian di sini saya akan mencoba membuat laporannya. Yang pertama ada di bagian nama. Nah, di kolom nama ini ketika kita menuliskan kata-katanya itu tidak boleh memakai spasi. Tapi untuk pengganti spasi itu bisa kita gunakan kata penghubung atau simbol penghubung seperti underscore. Di sini saya akan memakai underscore ya. Jadi ini saya akan membuat tulisan dosis per lakuan. Kemudian untuk tipenya, karena ini biostatistik, jadi saya akan menggunakan tipe numerik.
Jadi ini kita bisa pilih, kita klik di bagian titik 3, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk desimal karena saya tidak ingin memakai pecahan desimal, maka saya buat di sini angkanya 0 saja. Kecuali kalau misalnya memang ingin memakai desimal, bisa kita pakai angka 1, 2 atau seterusnya. Untuk di label ini digunakan untuk memperjelas nama, dan di sini bisa digunakan spasi. Kemudian kita ke bagian value. Di sini bagian value adalah yang merubah dari bentuk kalimat menjadi angka. Jadi sama seperti tadi di bagian tipe, kita klik saja di kolom value-nya, maka akan muncul pilihan seperti ini. Kita klik di bagian titik 3-nya. Misalnya di sini saya buat angkanya 1, dan di labelnya saya buat tulisan kontrol positif, kemudian add. Selanjutnya untuk 2 saya buat, maaf ini saya salah, value-nya 2, kemudian labelnya kontrol negatif. Kemudian sama, value-nya dengan angka 3, dan labelnya saya buat kontrol positif. Kita klik OK. Kemudian kita ke bagian measure ini ada 3 ya, ada scale, ordinal, dan nominal. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa data dalam biostatistik itu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif adalah data yang akan dirubah dalam bentuk angka. Kemudian kuantitatif bukan bentuk angka, biasanya pekerjaan. Nah, untuk kuantitatif ini dibagi lagi ada 2, yaitu nominal dan ordinal. Untuk nominal adalah data yang diperoleh dari kategorisasi, posisi datanya setara, tidak ada tingkatan, seperti laki-laki, perempuan. Kemudian tidak dapat dilakukan operasi matematika. Nah, untuk ordinal ini dia itu masuknya measure tingkat kepuasan semua bagian tersebut punya hubungan, yang dimana tingkat kepuasan semua bagian tersebut punya hubungan. Nah, di sini saya pakainya yang ordinal. Nah, kemudian untuk role ini yang kita perhatikan adalah input dan target. Nah, untuk input itu, adalah variabel yang independen, dan untuk output adalah untuk target adalah yang dependen. Jadi saya pakainya yang input ya. Nah, di sini kita coba masukkan datanya. Nah, waktu kita klik 1,
enter langsung kontrol positif. Begitu juga kalau misalnya kita klik 2, kontrol negatif, sesuai yang tadi kita masukkan value labelnya ya. Nah, kemudian kita, ini cara penyimpanannya seperti biasa, kita menyimpan pada program biasanya ya, bisa disimpan di mana aja. Klik save dan bisa dipilih mau menyimpannya di bagian folder apa. Kemudian klik rubah nama namanya, ini saya ganti dengan nama SPSS. Kemudian save. Sekian video singkat dari kelompok 1 mengenai uji validitas dan reliabilitas kolom R serta penggunaan singkat SPSS. Kami sadar video kami memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 mohon pamit.